فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke muka surat 132 dari Syarah Asmaul Husna. As-sifatu dzatiyah, yaitu yang terkait dengan zatnya Allah dan tidak terkait dengan masyiah. Memang terus-menerus ada pada Allah tanpa terkait dengan kehendak. Was-sifatul fi'liyah, ini yang terkait dengan kehendak Allah. Kalau menghendaki ya berbuat, kalau tidak ya tidak. Madha fi darsil qawaidil musla, telah berlalu dalam pelajaran Al-Qawaidul Musla punya Imam Ibnu Utsaimin, syarhu ma yata'allaqu bihima, penjelasan tentang perkara yang terkait dengan dua sifat ini. Wa dzukira, telah disebutkan, anna sifatillahi azza wa jalla tanqasimu bihasabi tibarat, bahwasanya sifat-sifat Allah Ta'ala terbagi dengan beberapa sudut pandang. Iktibarat itu sudut pandang ini, sudut pandang itu. Dijelaskan oleh Imam Asy-Syanqiti rahimahullah, sebenarnya pembagian ini di zaman salaf tidak ada. Di zaman salaf datang dalil apapun ikuti, sama saja itu sifat fi'liyah atau dzatiyah. Seperti dalam kitab-kitab mutaqaddimin, semua disebutkan kita beriman pada ini tanpa dibagi-bagi. Tapi gara-gara Mu'tazilah, mereka membuat syubhat, yaitu misalkan kalamullah ini dzatiyah atau fi'liyah. Kalau memang dia dzatiyah, bagaimana terkadang Allah bicara, terkadang tidak? Ini fi'liyah lah. Sehingga mau tidak memang harus diperjelas. Baik, karena gara-gara mereka membuat sulit urusan. Tapi hukum asalnya semuanya diimani dan dijalankan sebagaimana ketibaannya. Cuma agar orang mampu membantah syubhat atau paling tidak termakan oleh syubhat Mu'tazilah dan yang berikut-berikutnya, maka memang harus memahami beberapa sudut pandang dalam masalah pembagian ini. Wa minha intisamuha, di antara sudut pandangnya adalah sifat-sifat itu terbagi bihasabi ta'alluqiha, dari sudut pandang apa? Keterkaitan dia bidzatillah, dengan zat Allah, wa masyiatih, dan kehendaknya. Wa alimna, dan kita telah mengetahui dalam pelajaran Qawaidul Musla beliau, anna sifati dzatiyah, bahwasanya sifat dzatiyah hiyallati lam yazal subhanahu, yang mana Allah subhanahu terus menerus, wala yazalu, dan senantiasa, mutasifan biha, memiliki sifat itu, tidak mungkin lepas dari dia. Seperti wajah, tangan, apalagi ya pendengaran, penglihatan, dan semacam itu. Juga kalam dari sisi asal sifatnya. Fala tangfaku anidzati al-aliyah, maka dia tidak terpisah dari zat yang maha tinggi itu. Wa amma sifatul fi'liyah, adapun sifat fi'liyah au sifat al-ikhtiyariyah, ya terkait dengan pilihan, ya kehendak. Fahiya as-sifatul muta'alliqatu bi masyiatillahi azza wajal, sifat yang terkait dengan masyiat Allah subhanahu wa ta'ala, bimakna, dengan makna annahu yatasifu biha idza sya', dia memiliki sifat itu jika dia menghendaki. Ini pun kalimat agak rancu sedikit ya. Kalau enggak menghendaki berarti tak punya sifat itu kan, agak susah ya. Tapi yaf'aluha lebih sesuai ya, mengerjakannya jika menghendaki. Tapi asal sifat tetap ada. Seandainya beliau mengatakan bimana annahu yaf'aluha atau yaf'alu biha idza sya', ini lebih sesuai. Sifatnya masih ada. Asal sifat masih ada. Itu lebih sesuai agar orang tidak salah memahami. Jika menghendaki punya sifat ini, jika tidak menghendaki tak punya kah? Nah, nanti panjang lagi penjelasannya jadinya. Tapi paling tak kita paham apa yang beliau inginkan. Walidha, maka dari itu ta'ammulul farqi, ataukah ini fi'il amr? Walidha, maka dari itu ta'ammulul farqa baina sifatai al-hayati wal istiwa, renungkan perbezaan antara dua sifat, kehidupan dan istiwa. Kalau kehidupan tak terkait dengan kehendak, ya, terus menerus Allah hidup, tak ada. Jika menghendaki hidup, jika tak menghendaki, tak mungkin dikatakan oh mati, bukan. Adapun istiwa memang terkait dengan kehendak. Jika menghendaki, istiwa setelah menciptakan langit dan bumi. Jika tak menghendaki, ya, terserah dia, tidak memilih istiwa di atas arsy itu. Tapi terus menerus dia maha tinggi tentunya. Makanya para Syekhul Islam mengatakan
sifatul ulu ini dzatiyah, istiwa ini fi'liyah. Terus menerus Allah maha tinggi, sama saja ada arsy atau tidak. Tapi kalau istiwa ini memang apa? Terserah dia. Yaitu di atas arsy, bukan di atas yang lain. Dan bila waktunya setelah menciptakan langit dan bumi, bukan sebelum itu misalkan. Au sifatai al-'azamah war ridha. Sifat keagungan. Ini jelas dzatiyah, terus menerus agung. Ada ridha, terserah dia. Kadang ridha, kadang marah, itu terserah dia. Tajidu tapi ini jawabul amr ya, ta'ammul berarti tajid anna sifatal ula, engkau akan mendapati bahwasanya sifat pertama yaitu al-hayah dan azamah mulazimatun lidzat, terus menerus ada pada zat itu, menyertai zat itu, la tangfaku anha, tidak lepas darinya, falam yazalillah wala yazal, terus menerus Allah dan senantiasa hayyan, maha hidup. Walam yazal wala yazalu aziman. Iya, terus menerus dan senantiasa maha agung. Amal istiwa, ada masalah istiwa yaitu menetap atau tinggi di atas. Ini pendekatan bahasa kita ya, atau istaqarra, menetap. Masalah contohnya, fallahu azza wa jalla ittasafa bihi lamma sya. Allah memiliki sifat itu yaitu melakukannya tatkala dia menghendaki. Waridho, demikian pula ridho. Ya tasifullahu bihi azza wajal, Allah azza wajal memiliki sifat itu, yang betul siapa? Mengerjakannya, idza sya, jika dia menginginkan. Qala azza wajal, laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Sungguh Allah telah meridhai kaum mukminin. Apakah ini mutlak? Asal dari fi'il kan mutlak. Tapi diikat dengan waktu. Id yubayyi'unaka tahtas syajarah. Tatkala mereka membaiat engkau di bawah pohon itu. Bagaimana sebelum itu? Ya sebelum itu belum meridhai mereka dari sisi ini, dari sisi kesetiaan tatkala susah. Mungkin ridho dari masa yang lain atau dalam situasi yang lain. Jelas Allah sering ridho kepada para sahabat dari berbagai perbuatan. Cuma untuk ridho yang terkait dengan baiatur ridwan ini tentunya setelah memang mendapati mukminin membaiat. Sebelum itu ya tidak demikian. Ini menunjukkan ini ikhtiyariyah memang, yaitu terkait dengan masyiah. Fa fi hadhil hal, maka dalam situasi ini tatkala mukminin mereka membaiat Nabi siap untuk mati, siap untuk tidak lari, siap untuk jihad dalam peristiwa baiat Hudaibiyah itu, baiatur ridwan. Radhiyallahu subhanahu an haula'il mu'minin. Allah subhanahu meridhai kaum mukminin tadi. Idzan, jika demikian, sifatul hayah sifatun kamilatun tastalzimu jami'as sifati dzatiyah. Sifat kehidupan ini adalah sifat yang sempurna yang mengharuskan adanya seluruh sifat dzatiyah. Kembali ke ucapan Imam As-Sa'di itu dalam matanya. Fal hayyu, maka zat yang maha hidup, hayatan kamilah, dengan kehidupan yang sempurna, la budda ayyakuna qawiyan, pasti dia kuat, ini sifat dzatiyah. Wala budda ayyakuna qadiran, maha kuasa. Wala budda ayyakuna kabiran, maha besar, karena sifat yang sempurna. Kalau dia hidup tapi kecil, comel, mungkin apa, sering diejek, diburuk-burukkan. Hidup tapi belum sempurna, hidup macam itu, masih punya kekurangan dia. Wala budda ayyakuna aliman, pasti apa, maha tahu. Ila ghairi dzalika minas sifati dzatiyah, sampai ke sifat-sifat dzatiyah yang lainnya. Wa kadzalika qaunuhu qayyuman. Nah, sekarang berikutnya. Demikian pula keadaan Allah sebagai Al-Qayyum subhanahu wa ta'ala. Qayyumiyatuhu kamilatan. Berdirinya dia, ini pun bahasa kita susah ya, berdiri sendiri dan mengurusi segalanya dalam keadaan sempurna. Kamalan mutlaqan, dengan kesempurnaan yang mutlak. Baik. Fa inna hadza, maka sesungguhnya ini yastalzimu ayyakuna Allahu ayyakuna azza wa jalla mu'tiyan. Mengharuskan Allah itu punya sifat dialah yang memberikan segalanya, manian, menghalanginya, yaitu di tangan dia keputusan untuk memberi atau menolak, misalkan memberi atau menghalangi. Wawahiban, hampir sama ya, memberi, raziqan, memberi rezeki, muhyiyan, mumitan, menghidupkan, mematikan. Ya, ini masuk dalam qayyumiyah, mengurusi segalanya memang. Ila ghairi dzalika min sifatil fi'il, dan sifat-sifat fi'il yang lainnya. Baik, lahu azza wa jal jalla wa ala. Wal maksud pembahasan ini anna qtirana hadainil ismain, bahwasanya
gabungan dan bergandengan dua nama ini Al-Hayyul Qayyum huwa min ahsani ma yakun. Ini termasuk gandengan yang terbaik. Makanya termasuk doa yang apabila dimintakan dengan disebutkan itu Al-Hayyul Qayyum pasti dikabulkan. Seakan-akan kita memuji Allah dengan seluruh sifat dzatiyah dan seluruh sifat fi'liyah. Baik. Iya. Ayo. Wa yadullu ala a'zami ma yakunu minal ma'ani, menunjukkan pada makna yang paling agung yang mungkin didapatkan oleh manusia. Jelas Allah lebih tahu makna yang paling agung itu bagaimana, tapi yang mungkin untuk manusia tahu. Walidha, maka dari itu azuma sya'nu hadainil ismain, menjadi agunglah keadaan dua nama ini al-azimain, yang agung ini, idza qaturina, jika digandengkan. Al-hayyu dalun ala sifatil hayah, menunjukkan sifat kehidupan. Wallahu jalla wa ala hayyun la yamut, hidup tidak mati. Wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut, bertawakallah engkau kepada zat yang hidup dan tidak mati. Kalau mati berarti apa? Gantungan kita hilang. Tapi ternyata dia senantiasa hidup dan tidak mati, maka teruslah bertawakal pada dia. Hayatuhu azza wa jalla wa ala hayatun kamilah, kehidupan yang sempurna min kulli wajh, dari segala sisi. Lam tusbaq bi adam, tidak didahului dengan ketiadaan. Walam yalhaqu wala yalhaquha fana, tidak disusuli dengan kerusakan. Wala yatra'u alaiha khalal, tidak juga tidak ditimpa oleh kecacatan. Baik. Kemudian wal qayyum asluhu qayyum. Iya, ini dalam pembahasan apa? I'lal as-sarfi. Ilah tasrifiyah. Asalnya qayyum dari apa? Qama. Qama sendiri alifnya kan asalnya dari apa? Wawu, qawama. Pakai mubalaghah jadi qayyum. Jadinya jadi qayyum. Fahuwa ala wazn fai'ul. Baik. Summa apa ini? Khudifatil wawu. Kemudian wawunya dihapus. Fasaratil kalimah qayyum. Gitu kah jadinya asalnya? Iya, qayyum. Karena bergabungan dua wawu ini menyusahkan, maka yang satu dihapus. Jadi qayyum. Iya, pendek. Wa hadhihi shighah, bentuk ini tadullu alal mubalaghah. Ya, setelah itu jelas kalau wawu sukun sebelumnya itu di dhammah, wawu tidak akan mampu bertahan. Baik. Apalagi itu ya lebih kuat dari wawu seringkali. Kalau posisi macam itu akhirnya jadi apa? Qayyum. Baik, wawunya berubah jadi ya, qayyum. Kemudian ya-nya ditasdid ya, jadi satu ya saja. Enggak ini anak-anak salah tadi. Nah, ini makanya anak ikut ini tapi juga ada iskal. Yang betul tidak ada penghapusan. Karena apa ini? Qayyum. Tak ada penghapusan. Tetapi apa? Wawu yang terakhir harus ada, tetap harus ada. Kemudian wawu yang pertama, karena sebelumnya itu hurufnya di dhammah dan ada ya, maka wawunya berubah jadi ya. Jadi qayyum. Kemudian ditasdid jadi qayyum. Enggak ada yang dihapus kan sebenarnya? Tak ada yang dihapus, ini keliru beliau. Ya, ini pembahasan sharaf ya, bukan akidah. Nah, itu yang betul, yaitu tidak ada yang dihapus. Cuma apa? Wawunya dirubah jadi, wawu pertama dirubah jadi ya. Kemudian disatukan jadi tasdid, tak ada yang terhapus. Kemudian apa ini? Yakni al-qaimu bi nafsihi al-muqimu li ghairihi, berdiri sendiri dan sekaligus mengurusi yang lain. Qama li, yaitu mengurusi. Kalau qama ala, yaitu mengawasi atau memimpin. Ini qama li, yaitu mengurusi. Berdiri sendiri dan mengurusi yang lainnya. Idzan, jika demikian, hadzal ismu yadullu ala ma'nayain. Nama ini menunjukkan pada dua makna. Ala makna ghinahu bi nafsihi, menunjukkan dia syaratnya itu kaya, tak perlu siapapun, dia berdiri sendiri memang. Wa ala makna iftiqari kulli syai'in ilaih, dan makna kedua yaitu segala sesuatu itu bergantung kepadanya. Wa asyara ila hadainil ma'nayain Ibnul Qayyim rahimahullah biqaulih,
Ibnul Qayyim dalam Al-Kafiyah menunjukkan pada dua makna ini dengan ucapannya ihdahumal qayyumu qama bi nafsihi wal faqru min kullin ilaihi sani. Yang pertama yaitu al-qayyum maknanya adalah qama bi nafsih, yaitu dia berdiri sendiri. Makna yang kedua, segala sesuatu itu fakir kepadanya. Itulah yang kedua. Baik. Fahuwa subhanahu qad qama bi nafsih. Dia subhanah memang telah berdiri sendiri sejak dulu tanpa ada batas awal dan tanpa ada batas akhir. Wastaghna, dia tidak memerlukan an kulli ma siwahu subhanahu wa ta'ala, tidak perlu yang lain. Fallahu jalla wa ala la yahtaju ila ahad, tidak memerlukan siapapun juga. Kita tidak mengatakan tidak perlu seorang pun ya, terkadang bukan orang, mungkin malaikat kok tak perlu pada siapapun. Ini lebih umum ya daripada seorang pun. Wallahu jalla wa ala yutaimu wa la yuta'am, dia memberi makan dan tidak diberi makan. Wallahu yarzuqu wa la yurzaq, subhanahu wa ta'ala memberi rezeki, tidak diberi rezeki. Tidak seperti dewa Zeus katanya kan, ketika orang sudah semakin modern, banyak yang tidak menyembah dia, akhirnya apa? Kekuasaan di Olympus melemah katanya. Tak layak disembah lah kamu. Akhirnya jadi harus kerja apa itu? Kopi use itu. Kopi Malaysia ya, Yesus. Aduh, kasihan dia tuh. Harus resign. Baik. Kemudian fahuwal ghani al-ghinal mutlak, dialah yang maha kaya dengan kekayaan mutlak min kulli syai', dari segala sesuatu. Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu syai', sementara sebaliknya segala sesuatu fi muqabili hada, berhadapan atau berkebalikan dengan ini tadi, muhtajun wa muftaqirun ilaih, berhajat dan tergantung kepadanya. Bal la qiwama li syai', bahkan tidak mampu sesuatu itu tegak. Wala wujuda li syai', sesuatu tak mungkin terwujud aslan sama sekali illa bi ijadih, kecuali dengan pewujudan yang datang dari Allah. Allah yang mewujudkan dia. Wa illa bitadbirih, kecuali dengan pengaturan dia. Ya, tanpa ada Allah tak mungkin makhluk itu terwujud. Nah, di sini ada bantahan kepada orang-orang sufiyah yang mengatakan mereka ahli tahqiq, muhakkikun. Kalau sudah tahqiq berarti ma'rifah, ternyata tak kenal Allah. Mereka mengatakan wujudnya Allah tidak dikenali kecuali dengan makhluk. Makanya Allah lebih perlu makhluk. Ini kata-kata Ibnu Farid, Ibnu Sabain dan lain-lain dari kalangan ghulatus sufiyah. Na'udzubillah. Yang betul, makhluk justru terwujud karena kehendak Allah. Tanpa kehendak Allah mereka tak akan wujud. Dan tanpa mereka Allah tetap maha kaya. Allah tak perlu memperkenalkan diri. Tetap dia maha agung, maha segalanya. Dan seterusnya. Dia, walaupun kita tak kenal dia, Allah tak rugi apa-apa. Baik. Inilah tahqiq yang hakiki, bukan tahqiqnya sufiyah yang ternyata jahil itu. Baik. Afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. Maka apakah zat yang dia yang mengurusi segala sesuatu, mengatur, qama ala, mengatur segala sesuatu, mengatur dan sekaligus memimpin, bima kasabat, dengan apa yang mereka usahakan. Bahkan usaha kita tak luput dari pengaturan Allah. Tanpa itu kita mampu apa? Dan seterusnya, yaitu apakah sama dengan zat yang tidak mengurusi segalanya, yaitu patung-patung atau orang mati itu dan sebagainya. Baik. Dan seterusnya. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Zatiyah atau fi'liyah sih? Dulu. Nah, ini tadi ana hampir nyebut tapi asal ikut pola ini. Yang pertama menunjukkan dzatiyah, yang kedua fi'liyah. Itu secara mudahnya ya. Tapi ma'ruf, inda tahqiq tidak ada satu sifat fi'liyah pun kecuali secara dasarnya dia adalah sifat dzatiyah. Baik. Karena apa? Tak mungkin di suatu saat Allah kosong dari rahmat. Tapi apa? Rahmat secara asalnya memang sifat dzatiyah. Selalu dia maha merahmati, maha berbelas kasihan. Cuma secara individualnya ini sifat fi'liyah, merahmati ini atau melaknat ini atau apa. Nah, itu ketika diteliti lebih mendalam memang. Baik, wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ana perbaiki sedikit untuk pembahasan ilal tasrifiyah tadi, yaitu tatkala si pensyarahnya yaitu pensyarahnya mengatakan qayyum, di situ asalnya dari wazan fai'ul, wawunya dihapus, dan ana sudah mengatakan yang betul tidak dihapus, memang begitu. Cuma tadi ana mengatakan bahwasanya ya-nya di dhammah
Tentunya ini keliru tadi, anak kurang teliti. Tapi yaknya disukun yaitu qayyum. Nah, kemudian wawunya yang di dhammah itu dia karena dia dalam keadaan sebelumnya itu ada ya, maka dia tidak mampu bertahan sehingga perlu disesuaikan untuk memudahkan lidah menjadi apa? Qayyum. Nah, itulah. Jadi yaknya tidak dihapus tapi langsung dirubah menjadi wawunya tidak dihapus tetapi langsung dirubah menjadi ya sehingga menjadi qayyum. Nah, kemudian ditasdid sehingga menjadi qayyum. Tayyib, ini perbaikan sedikit terkait dengan masalah i'lal tasrifiyah pada qayyum tadi. Walhamdulillahirabbil alamin.